Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Fadli. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang dari jurusan Elektro Prodi D3 Teknik Listrik dari kelas 1A dengan nomor BP 2001031008 dengan absen 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas 8, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal pada tugas 7. Pada pertemuan 7 kami diberikan soal 5 buah. Yang pertama yaitu buktikanlah bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi jaringan bertambah besar. Yang kedua, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kPa, tegangan hubungan singkat per persen, total daya yang dikerahkan 500 kPa, tentukanlah daya hubungan singkat dan tentukanlah golongan kapasitor, apakah termasuk standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Yang ketiga, bila diketahui bahwa daya trafo 1000 kPa dengan tegangan hubungan singkatnya 4%, total daya yang dikerahkan 150 kPa, tentukanlah daya hubungan singkat dan tentukanlah golongan kapasitornya, apakah kapasitor termasuk golongan standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Dan soal keempat yang diberikan yaitu apabila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kPa, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang disearahkan 200 kPa, tentukanlah daya hubungan singkat dan tentukan golongan kapasitornya, apakah termasuk golongan standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Bila diketahui kapasitor 4+ dengan spesifikasi 500 kPa 400 volt per 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasang ke jaringan yang membutuhkan 500 kPa dengan tegangan nominal 400 volt per 550 Hz? Mengapakah demikian? Sebelum menjawab soal-soal ini, saya akan menjelaskan tentang materi faktor daya terlebih dahulu. Apakah yang dimaksud dengan faktor daya? Faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya reaktif dengan daya nyata. Rentangan nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya dinyatakan dalam kos. Faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi pada suatu beban listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban bekerja. Untuk menentukan jenis kapasitor kita, apabila kapasitor daya ditambahkan ke seluruh jaringan yang memiliki harmonik, maka level harmonik harus dianalisa terlebih dahulu agar dapat diambil tindakan yang tepat. Ada 3 situasi yang diberikan. Bermacam-macam efek harmonik dari sistem berbeda-beda menyebabkan kesulitan memprediksi apabila situasi berbahaya akan terjadi. Evaluasi teknis harus dilakukan untuk memperkirakan risiko yang bakal terjadi dan memilih teknik yang terbaik dan yang paling ekonomis. Apabila faktor daya per R-nya lebih kecil dari 220, maka 240 lebih kecil dari 240, maka kapasitor yang digunakan yaitu kapasitor normal. Dan apabila daya hubungan singkatnya per R lebih besar dari 120 dan lebih kecil dari 240, maka kapasitor yang kita gunakan yaitu kapasitor dengan terisolasi lebih. Dan apabila daya hubungan singkat per N-nya lebih kecil dari 120, maka kapasitor dengan reaktor harmoniklah yang kita gunakan, di mana R adalah jumlah aritmatika nilai nominal kPa kelengkapan sebagai penghasil harmonik. PSC atau daya hubungan singkat sama dengan nilai nominal daya trafo dibagi nilai impedansi transformator. Misalkan 1000 kPa trafo dengan 4,75 impedansi, maka didapatkan daya hubungan singkat sama dengan 1000 kali 1000 per 0,0475 sama dengan 21.025 kPa. Soal yang persatu
yaitu buktikanlah bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. Faktor daya yang jelek terjadi bila cos P kecil dari 0,93. Bila cos P-nya semakin kecil maka S-nya semakin besar. Dengan demikian KHA penghantar yang dibutuhkan juga semakin besar, sehingga memerlukan biaya yang besar untuk membelinya. Yang kedua yaitu beban tagihan rekening semakin besar karena rekening listrik diperhitungkan per PHA. Soal nomor 2. Bila diketahui daya nominal trafo 500 kVA, tegangan hubungan singkatnya 4%, total daya yang disearahkan 50 kVA, tentukanlah daya hubungan singkat dan tentukanlah golongan kapasitor. Apakah termasuk standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik? Untuk menentukan daya hubungan singkat yaitu 500.000 per 0,04 sama dengan 12,500 kVA. SC per 240 sama dengan 12.500 per 240 sama dengan 52 kVA. Bila daya yang disearahkan adalah 50 kVA, maka nilai ini lebih kecil dari nilai SCC 240. Dengan demikian digunakan isolasi ke1 yaitu kapasitor normal. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kVA, tegangan hubungan singkatnya 4%, total daya yang disearahkan 150 kVA, tentukanlah daya hubungan singkat dan tentukanlah golongan kapasitornya. Untuk menentukan daya hubungan singkat sama dengan daya nominal trafo dibagi tegangan hubungan singkat sama dengan 1 juta dibagi 0,04 sama dengan 25.000 kVA. Untuk mencari perbandingannya yaitu SC per 240 sama dengan 25.000 kVA dibagi 240, maka didapatkan 10 kVA. SC per 120 sama dengan 25.000 bagi 120 sama dengan 208 kVA. Bila daya yang disearahkan adalah 150 kVA, maka nilai ini berada antara nilai rasio SC 240 per 240 dan SC 120. Dengan demikian digunakan di solusi kedua yaitu kapasitor terisolasi lebih. Soal nomor 4. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kVA, tegangan hubungan singkatnya 4%, total daya yang dikerahkan sama dengan 200 kVA, tentukanlah daya hubungan singkat dan tentukanlah golongan kapasitor. Apakah termasuk golongan standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik? Untuk daya hubungan singkat sama dengan 630.000 dibagi 0,04 sama dengan 15.750 kVA. Perbandingannya yaitu SC per 240 sama dengan 15.750 dibagi 140 sama dengan 131 kVA. Bila daya yang dikerahkan adalah 200 kVA, maka nilainya lebih besar dari SC per 120. Dengan demikian digunakan solusi ketiga yaitu kapasitor dengan reaktor anti harmonik. Soal nomor 5. Bila diketahui kapasitor kampus dengan spesifikasi 50 kVA 440 volt per 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasang ke jaringan yang membutuhkan 50 kVA dengan tegangan nominal 400 volt per 50 Hz? Mengapakah demikian? Kapasitor tersebut dapat dipasang karena 50 kVA per 140 menunjukkan tegangan isolasi kapasitor asalkan tegangan nominal jaringannya 400 volt. Konsekuensi yang diterima yaitu semakin tinggi tegangan isolasi kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomi harga kapasitor semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal jaringan adalah 400 volt, maka harus dipilih tegangan isolasi kapasitor 400 volt juga. Demikianlah
video kali ini untuk menjawab soal tugas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.